warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kriptografi akan menjelaskan materi AES Block Chipper. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama itu dari Isti Martina. dan saya Muhammad Novel Alwafi. Saya Dikatu. Saya Lutfi Rubianti. Saya Muhammad Arsyatan. Saya Muhammad Iwan Afrendi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia menyimpan, mengelola, dan mengirimkan data secara elektronik. Meskipun membawa keuntungan seperti kemudahan dan efisiensi, hal ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal keamanan data. Salah satu algoritma kriptografi yang banyak digunakan untuk mengamankan data adalah Advanced Encryption Standard atau AES. AES yang diadopsi oleh NIST pada 2001 menggantikan DES Data Encryption Standard yang dianggap tidak aman. AES dikembangkan oleh Vincent Rijman dan Joan Diamond dengan nama awal Rigendel dan dipilih karena kecepatan, efisiensi, memori, serta tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkupnya. Tujuannya menjelaskan teori mekanisme dasar AES, mempraktikkan langkah-langkah enkripsi-deskripsi, mengimplementasikan dalam aplikasi web sederhana. Selanjutnya ada ruang lingkup, pengantar dan sejarah AES, teknik enkripsi-deskripsi, dan penerapan kode demo berbasis web. Oke, selanjutnya itu sejarah dan perkembangan AES. Pada akhir tahun 1990-an, DES atau Data Encryption Standard yang menjadi standar sejak 1977 telah mulai tidak aman karena yang faktor pertama, DES dari tahun 1977 hingga 1990-an standar kriptografi simetris dengan kunci 56 bit awalnya aman namun rentan terhadap serangan brute force dan kriptanalisis seperti linear ataupun differential. Yang kedua yaitu 3DES atau triple DES diterapkan sebagai solusi sementara namun memiliki performa buruk dan tetap menggunakan blok kecil ya sebesar 64 bit. Yang ketiga, NIST memulai proses AES dari tahun 1997. Publikasi kebutuhan standar baru blok 128 bit, kunci hingga 256 bit dan beberapa royalty. Yang keempat, pengiriman 15 kandidat tahun 1998 dari berbagai negara termasuk Ringedale, Tufis, dan Serparen. Dan yang kelima yaitu pemilihan Ringedale 2 Oktober tahun 2000 karena keamanan yang tingkat tinggi, kestabilan performa, dan efisiensi implementasi. Selanjutnya prinsip kerja dasar. Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma enkripsi yang sangat terpercaya yang digunakan untuk mengamankan data dengan mengubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. AES dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST pada tahun 2001. AES digunakan secara luas saat ini karena jauh lebih kuat daripada DES dan triple DES meskipun lebih sulit untuk diterapkan. Enkripsi AES menggunakan berbagai panjang kunci 128, 192, 92 ataupun 256 bit untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap akses yang tidak sah. Tindakan keamanan data ini efisien dan diterapkan secara luas dalam mengamankan komunikasi internet, melindungi data sensitif, dan mengenkripsi file. AES landasan kriptografi modern diakui secara global atas kemampuan untuk menjaga informasi tetap aman dari ancaman dunia maya. AES adalah block chipper, ukuran kunci bisa 128, 128, 192 ataupun 256 bit. Mengenkripsi data dalam blok masing-masing 128 bit. Artinya, dibutuhkan 128 bit sebagai input dan menghasilkan 128 bit teks sandi terenkripsi. AES bergantung pada prinsip jaringan substitusi
permutasi yang dilakukan menggunakan serangkaian operasi terkait yang melibatkan penggantian dan pengacakan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sedikit lanjutkan. Selanjutnya adalah cara kerja AES. AES melakukan operasi pada byte data, bukan bit. Karena ukuran blok adalah 128 bit, cipher memproses 128 bit atau 16 byte data input pada satu waktu. Jumlah putaran tergantung pada panjang kunci sebagai berikut. Jumlah putaran 10, ukuran kuncinya adalah 128. Jumlah putaran 12, untuk ukuran kuncinya adalah 192. Dan untuk putaran ke-14, itu ada pada ukuran kunci 256. Algoritma penjadwalan kunci menghitung semua kunci putaran dari kunci tersebut. Kunci awal digunakan untuk membuat banyak kunci putaran yang berbeda akan digunakan dalam putaran enkripsi yang sesuai. Ini merupakan gambar dari cara kerja AES. Enkripsi. AES menganggap setiap blok sebagai isi 160 byte dalam kurung 4 byte kali 4 byte sama dengan 128 dalam susunan kolom utama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi dan deskripsi AES. Yang pertama yaitu initial at round key. Langkah pertama sebelum memasukkan ronde adalah menvlogkan blok plaintext dengan kunci awal initial round key. Ini dilakukan untuk menggabungkan data dengan kunci sebelum dilakukan transformasi lain. Yang kedua, subdash. Setiap plaintext dari blok 16, plaintext diganti dengan plaintext lainnya menggunakan tabel substitusi nonlinear yang disebut S-block. Proses ini meningkatkan kekacauan konfusional pada data. Contohnya, plaintext 0 kali 53 akan diganti dengan 0 kali ED berdasarkan X-blocknya. Yang ketiga yaitu shift flow. Operasi ini dilakukan pergeseran baris pada blok plaintext 4x4. Baris pertama tidak digeserkan, baris kedua digeserkan satu plaintext ke kiri, baris ketiga digeserkan 2 plaintext ke kiri, baris keempat digeserkan 3 plaintext ke kiri juga. Selanjutnya yang keempat, miss kolom. Masing-masing kolom dari blok and deskripsi menggunakan transformasi matrik berbasis operasi pada meda GF2/8. Proses ini mencampurkan plaintext dalam kolom dalam memperkuatkan difusi. Catatannya, langkah ini tidak dilakukan dengan ronde terakhir. Yang kelima yaitu at round key. Semua transformasi selesai, data akan di-voidkan lagi dengan kunci ronde saat itu. Proses ini berperan penting karena tanpa kunci data tidak bisa dipulihkan. Proses ini diulang untuk setiap ronde hingga mencapai ronde terakhir. Pada ronde terakhir, miss kolom dihilangkan agar deskripsi dapat dilakukan secara simetris. Baiklah, di sini saya akan ini adalah contoh implementasi dari AES. Ini adalah codingan Python untuk sistem AES. Dan ini adalah output dari codingan tersebut. Kami menggunakan bahasa Python. Ini adalah codingan dari web crypto yang kami buat. Dan ini adalah hasil dari codingan tersebut berupa website.
kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini. Dalam presentasi ini telah dijelaskan bagaimana prinsip kerja dasar AES, langkah-langkah inskripsi dan deskripsi secara rinci, hingga implementasi langsung menggunakan Python dan web crypto. Dari hasil implementasi, AES terbukti mampu menginskripsi dan mendeskripsikan data dengan cepat, serta menjaga kerahasiaan dan integritas data. Dengan demikian, AES adalah alat yang sangat efektif untuk melindungi data, dan penerapannya dalam sistem berbasis web dapat memberikan keamanan yang diperlukan untuk berbagai aplikasi. Sekian dari kelompok 3, kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.